guru SMP Negeri 1 Ciasem, Kabupaten Subang, mengajar pelajaran PPKN. Selamat pagi anak-anakku kelas 9. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran PPKN. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Anak-anakku, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari bab 2 tentang pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada beberapa subpokok bahasan pada bab ini. Yang pertama, makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang ketiga, mengenai sikap positif terhadap pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Anak-anakku, yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah tentang makna Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun tujuan pembelajaran dari materi ini, siswa mampu menganalisis dan mendeskripsikan makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baiklah, kita mulai. Sebagaimana kita ketahui bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri dari 4 alinea. Makna dari tiap alinea dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut. Alinea pertama, bunyinya bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dilihat dari alinea tersebut juga menjelaskan pernyataan kemerdekaan sebagai hak bagi semua bangsa di dunia. Karena kemerdekaan merupakan hak ajasi sebuah bangsa yang bersifat universal. Alinea ini membuat dalil objektif dan dalil subjektif. Yang dimaksud dengan dalil objektif yaitu bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Penjajahan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan karena penjajahan memandang manusia tidak memiliki derajat yang sama. Penjajahan bertindak sewenang-wenang terhadap bangsa dan manusia lainnya. Dan juga tidak sesuai peri keadilan karena penjajahan memberlakukan manusia secara diskriminatif. Manusia diperlakukan secara tidak adil seperti perampasan kekayaan alam, penyiksaan, serta adanya perbedaan hak dan kewajiban. Dalil ini menjadi alasan bangsa Indonesia untuk berjuang memperoleh dan mempertahankan kemerdekaan. Selain itu, juga membantu perjuangan bangsa lain yang masih terjajah untuk memperoleh kemerdekaan. Pernyataan ini objektif karena diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab di dunia. Alinea ini membuat dalil subjektif. Apa artinya? Yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Kedua makna dalam alinea pertama meletakkan tugas dan tanggung jawab kepada bangsa dan negara serta warga negara Indonesia untuk senantiasa melawan penjajahan dalam segala bentuknya. Anak-anakku, alinea pertama ini juga menjadi landasan hubungan dan kerjasama dengan negara lain. Bangsa dan negara, termasuk warga negara, harus menentang setiap bentuk yang memiliki sifat penjajahan dalam berbagai kehidupan. Tidak hanya penjajahan antara bangsa terhadap bangsa,
tetapi juga antar manusia karena sifat penjajahan dapat dimiliki dalam diri manusia. Kita lanjutkan dengan alinea kedua. Alinea kedua bunyi, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke teban pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Alinea kedua menunjukkan ketepatan dan ketajaman penilaian bangsa Indonesia bahwa perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan. Momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Dan kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Alinea ini menjelaskan bahwa kemerdekaan sebagai cita-cita bangsa ini telah sampai pada saat yang menentukan. Perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Kemerdekaan yang diraih harus mampu mengantarkan rakyat Indonesia menuju cita-cita nasional, yaitu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Apa artinya negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur? Negara merdeka berarti negara yang terbebas dari penjajahan bangsa lain. Bersatu berarti menghendaki bahwa Indonesia bersatu dalam negara kesatuan, bukan bentuk negara lain. Berdaulat berarti mengandung makna bahwa sebagai negara, Indonesia sederajat dengan negara yang lain, yang bebas menentukan arah dan kebijakan bangsa tanpa campur tangan negara lain. Adil berarti menjelaskan bahwa negara Indonesia menegakkan keadilan bagi warga negaranya. Makmur berarti menghendaki negara mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi warga negaranya. Kemakmuran tidak saja secara material, tetapi juga mencakup kemakmuran secara spiritual atau kebahagiaan batiniah. Inilah cita-cita nasional yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia dengan membentuk negara. Kita lanjutkan dengan alinea ketiga. Bunyinya, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan keinginan luhur supaya berkehidupan yang kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Makna dari alinea ketiga, yang pertama memuat motivasi spiritual, yaitu menjelaskan bahwa kemerdekaan dicapai oleh bangsa Indonesia atas rahmat dan anugerah Tuhan yang Maha Kuasa. Kemerdekaan yang dicapai tidak semata-mata hasil jerih payah perjuangan bangsa Indonesia, tetapi atas kuasa Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, memuat motivasi real dan material, yaitu keinginan luhur bangsa supaya berkehidupan yang bebas. Kemerdekaan merupakan keinginan dan tekad seluruh bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang bebas dan merdeka. Dan alinea ketiga juga mempertegas pengakuan dan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan yang Maha Esa. Alinea keempat berbunyi, kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna dari alinea keempat itu memuat prinsip-prinsip negara Indonesia, yaitu
Yang pertama, ada tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah negara. Yang kedua, ada ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, bentuk negara, yaitu bentuk republik yang berkedaulatan rakyat. Dan yang keempat, memuat dasar negara, yaitu Pancasila. Negara Indonesia yang dibentuk memiliki tujuan negara yang hendak diwujudkan, yaitu 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menghendak diadakannya Undang-Undang Dasar. Pemerintahan diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Dasar, tidak atas dasar kekuasaan belaka. Segala sesuatu harus berdasarkan hukum yang berlaku. Setiap warga negara wajib menjunjung tinggi hukum, artinya setiap warga negara wajib menaati hukum yang berlaku. Alinea keempat ini juga memuat prinsip bentuk negara, yaitu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, yang memiliki makna bahwa kekuasaan tertinggi dalam negara dipegang oleh rakyat. Rakyat memiliki kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan rakyat. Alinea keempat ini memuat dasar negara, yaitu Pancasila. Kelima sila merupakan satu kesatuan utuh atau kesatuan yang tidak terpisahkan. Dengan dicantumkannya rumusan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, secara yuridis konstitusional Pancasila sah, berlaku, serta mengikat seluruh lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara. Anak-anakku yang berbahagia, demikianlah pembukaan materi ini. Mudah-mudahan kita dapat lebih memahami makna dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Insya Allah kita akan bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.